Swastiastu. Perkenalkan, saya I Gusti Agung Gede Okaryawan, Lurah Danginpuri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan potensi dan inovasi Kelurahan Danginpuri dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan potensi di masa pandemi COVID-19. Kelurahan Danginpuri mempunyai luas wilayah sebanyak 65 hektar, terdiri dari 7 lingkungan yang berbatasan dengan 7 desa kelurahan di 3 kecamatan. Total jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Danginpuri sebanyak 8.846 orang. Penduduk laki-laki 4.492 orang, penduduk perempuan 4.354 orang, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.584. Bidang pemerintahan. Aplikasi penunjang kegiatan pun sangat lengkap, dari media sosial, perpustakaan, administrasi, keuangan, kependudukan dan pembangunan, semua sudah menggunakan teknologi informasi. Inovasi yang pertama adalah inovasi di bidang pelayanan umum, di mana Kelurahan Danginpuri di masa pandemi memanfaatkan tanda tangan elektronik. Kelurahan Danginpuri merupakan kelurahan pertama yang menerapkan tanda tangan elektronik di tingkat desa, kelurahan, sekota, Denpasar, bahkan mungkin di tingkat provinsi. Dasar hukum inovasi ini seperti terlihat pada gambar. Untuk tingkat kota sendiri sudah mengeluarkan aturan, yaitu Perwali Kota Denpasar nomor 29 tahun 2019 tentang penggunaan sertifikat elektronik. Alur tanda tangan elektronik adalah warga mengirimkan permohonan surat disertai persyaratan kepada kepala lingkungan, lalu kepala lingkungan memverifikasi. Jika sudah sesuai, akan mengirimkan ke pegawai kelurahan. Lalu pegawai atau kasih pelayanan umum akan memverifikasi dan menginput pada aplikasi. Permohonan yang sudah diinput dan diverifikasi akan ditandatangani secara elektronik oleh lurah melalui aplikasi identik dan dapat dilakukan di mana saja. Surat yang sudah ditandatangani secara elektronik dapat dikirimkan langsung kepada warga. Tidak seperti penggunaan tanda tangan digital lain yang hanya mendigitalkan tanda tangan basah, TTE yang dipergunakan di Kelurahan Danginpuri sudah menggunakan sertifikasi seperti yang dipersyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Keuntungannya antara lain mekanisme anti sangkal, artinya memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya. Integritas keutuhan data, memastikan bahwa informasi tidak diubah, dan autentifikasi pengirim atau penerima, yaitu memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar. Pengecekan sendiri dapat menggunakan aplikasi VeriDS atau Verify Digital Signature, dan juga dapat dilakukan dengan PDF reader apa saja. Apabila ketika dicek keluar pesan seperti di samping, maka tanda tangan elektronik yang dilakukan pada surat adalah valid atau sesuai. Ini kami mencoba mengubah surat, dan yang terjadi adalah keluar pesan tidak valid seperti gambar di samping. Artinya ada bagian surat yang sudah dirubah. Hasil dari inovasi tanda tangan elektronik antara lain, surat yang berhasil ditandatangani pada tahun 2020 sebanyak 951, pada tahun 2021 sebanyak 832. Terjadi penurunan karena SKPU sudah tidak diterbitkan lagi di kelurahan. Lalu tanda tangan dapat dilakukan di mana saja, dapat mengurangi tatap muka di masa pandemi, pengiriman dokumen menjadi lebih cepat, dan terakhir adalah keamanan informasi sangat terjamin. Inovasi selanjutnya di bidang pelayanan umum adalah sewa daring, fasilitasi warga mengurus administrasi daring. Latar belakang inovasi ini adalah perubahan aturan untuk SKTU dan SKU yang sebelumnya dikeluarkan oleh kelurahan menjadi lewat aplikasi OSS, yaitu Online Single Submission. Permasalahan yang muncul adalah sebagian warga belum terbiasa melakukan administrasi secara daring atau gagap teknologi, dan warga menemui permasalahan pada saat pengurusan. Hal yang dapat difasilitasi adalah pengurusan administrasi seputar OSS dan juga daring Dukcapil. Tidak menutup kemungkinan juga untuk permasalahan yang lain. Untuk prestasi sendiri, Kelurahan Danginpuri mendapat juara 2 penilaian kepegawaian tingkat kelurahan sekota Denpasar,
dan juga sertifikasi informatif dari Komisi Informasi Provinsi Bali pada tahun 2020. Selanjutnya di bidang kewilayahan. Untuk bidang tanggap dan siaga bencana, Kelurahan Dangrin Puri sudah mempunyai tim tanggap bencana, sarana evakuasi dan jalur evakuasi, serta kegiatan-kegiatan penunjang kegiatan tanggap dan sigap bencana. Potensi seni budaya dan adat istiadat di Dangrin Puri sangat beragam. Terdapat ogoh-ogoh, seni budaya yang ada setiap Banjar, tari Sangyang Jaran yang menjadi tarian sakral di Banjarbun, style gender kayu mas kaje yang merupakan satu style yang terkenal di Bali, ngelawang barong, tari legong kraton yang merupakan tarian sakral yang ditarikan pada saat piola jelek, penarinya 3 orang anak perempuan yang belum memasuki masa pubertas. Selain itu, Kelurahan Dangrin Puri juga rutin mengikuti pelaksanaan bulan bahasa Bali. Dan untuk infrastruktur, jalan-jalan lingkungan di Kelurahan Dangrin Puri pun sudah dilengkapi dengan papan nama gang yang berisikan tulisan aksara Bali. Potensi pariwisata sangat mungkin dikembangkan karena kan ada tempat wisata seperti Museum Bali dan Pura Jagannath, serta dokar untuk berkeliling kota. Di samping itu, Dangri juga mempunyai konsep wisata living museum, yaitu wisata edukasi untuk mengenal budaya lokal lebih dekat. Apa yang ditawarkan pada konsep living museum antara lain belajar budaya lokal, menari, menggambar, membuat canang dan lain-lain, mengenalkan jenis-jenis upacara atau adat istiadat, menyiapkan spot untuk selfie, dan memberdayakan UMKM. Tentunya usaha-usaha itu juga ada tantangannya, antara lain SDM yang masih belum memadai, kerjasama dengan pihak travel atau yang berkepentingan, perbaikan infrastruktur penunjang, dan pelatihan-pelatihan pendukung lainnya. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah terpadu. Tujuan pengelolaan sampah terpadu adalah untuk mengurangi sampah yang dibawa ke TPS. Cara yang dilakukan adalah memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah sehingga sisanya residu saja yang dibawa ke TPS. Untuk itulah dilaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan warga, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan. Terlihat seperti gambar di atas. Untuk sampah organik diarahkan untuk dikelola menjadi ekoenzim, kompos, atau dimasukkan ke lubang biopor. Selanjutnya, untuk sampah anorganik yang mempunyai nilai jual dapat dibawa ke bank sampah. Sampai saat ini sudah terdapat 3 bank sampah di Kelurahan Dangrin Puri dengan kapasitas sampai 2 ton tiap bulannya. Untuk sampah sisa residu akan dibawa oleh swakelola sampah bekerja sama dengan LPM dan Banjar. Untuk pengawasan, kami mengoptimalkan CCTV untuk memonitor pelanggaran pembuangan sampah. Untuk inovasi di bidang lingkungan, Kelurahan Dangrin Puri mempunyai inovasi menyulap lingkungan kumuh menjadi asri. Melihat kondisi lingkungan yang kurang sehat dan kotor, Kelurahan Dangrin Puri melaksanakan inovasi sejak tahun 2019. Seperti dilihat pada gambar, terdapat saluran air yang mengendap, warga yang masih membuang sampah ke saluran, dan warga yang belum mempunyai septic tank. Jadi, bisa dibayangkan kondisi lingkungan tersebut. Solusi yang kita laksanakan antara lain, kita mengadakan sosialisasi kepada warga, melaksanakan kerja bakti dengan melibatkan warga sekitar, menghimbau warga membuat septic tank. Apabila ada warga tidak mampu, kita memfasilitasi dengan bekerja sama dengan dinas pemukiman. Lalu kita melakukan pekerjaan visi, yaitu penggelontoran saluran air, dan selanjutnya mempercantiknya dengan membuat taman penghijauan. Nah, hasilnya seperti yang kita lihat pada gambar, jauh dari kesan kumuh dan kotor, dan warga pun sangat antusias berpartisipasi untuk tetap menjaga merawatnya. Selanjutnya, bidang kemasyarakatan. Terdapat beberapa organisasi atau kelembagaan di Kelurahan Dangrin Puri, seperti terlihat pada gambar. Untuk aktivitas PKK di semua Pokja sangat aktif melakukan kegiatan, mulai dari Pokja 1 sampai 4. Di masa pandemi, PKK juga ikut berpartisipasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan mensosialisasikan prokes secara pintu ke pintu lewat Kadar Posyandu, membuat hand sanitizer, membagikan masker, membagikan sembako, kegiatan ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Berikut merupakan prestasi PKK dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Di bidang kewirausahaan, Kelurahan Dangrin Puri mempunyai program pelatihan baik offline
dan online dengan materi-materi menarik seperti optimalisasi medsos untuk marketing, manajemen kewirausahaan, teknik fotografi untuk produk, dan sharing pengalaman dengan pengusaha-pengusaha. Selain itu, Kelurahan Angin Puri juga membantu UMKM dalam melaksanakan promosi. Harapannya adalah sesuai dengan tagline program, yaitu Creating Entrepreneur, Increasing Creativity, and Go Digital. Berikut merupakan partisipasi masyarakat pada kegiatan di Kelurahan Angin Puri. Selanjutnya adalah inovasi terkait dengan pencegahan COVID-19, yaitu Basmi COVID-19, bersama aktif dan sigap melawan COVID-19. Inovasi ini sudah mendapat penghargaan, yaitu peringkat pertama dalam lomba Kelurahan Tangguh dan Aman COVID-19 tingkat Kota Denpasar pada tahun 2021. Bersama diartikan dalam melibatkan semua pihak untuk bersinergi dan bahu-membahu berjuang bersama dalam penanganan COVID-19. Aktif sendiri melaksanakan segala usaha untuk menekan penyebaran COVID-19 dan sigap segera merespon apabila terdapat kasus positif dengan metode 3T, Test, Tracing, Treatment. Arahan, peraturan atau surat dari OPD terkait. Kita langsung membuat bahan atau media sebagai dokumen pendukung, menindaklanjuti surat dengan menginformasikan kepala lingkungan atau unsur lain di tingkat Banjar. Yang ketiga adalah melaksanakan koordinasi dengan Satgas satu pihak terkait. Hasilnya adalah kegiatan-kegiatan pencegahan COVID-19. Ini adalah respon cepat kita dalam menangani COVID-19. Pada tanggal 18 Maret 2020, kita sudah langsung mengadakan rapat bersama semua unsur kelurahan, melakukan sterilisasi ruang pelayanan umum dan kantor kelurahan, dan juga penyiapan media sosialisasi dan pemasangan informasi di papan pengumuman. Di tanggal 19 Maret, kita sudah melakukan sterilisasi ke seluruh wilayah kelurahan dan pemasangan poster di Banjar dan tempat umum. PKK pun sudah bergerak dengan melaksanakan pelatihan pembuatan hand sanitizer. Di tanggal 20 Maret 2020, kita sudah turun ke lapangan melakukan sosialisasi ke seluruh warga dan pelaku usaha, melibatkan aparatur kelurahan, Polmas, Babinsa, PKK Jumantik, dan Bapak Angkat, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Kita juga sudah melakukan sosialisasi melalui media sosial dan grup WA. Selanjutnya, ini adalah kegiatan yang kita laksanakan terkait 3T. Yang pojok kiri itu adalah bersama Satgas melakukan tes dan tracing. Apabila setelah melakukan tes tracing, kita akan melakukan sterilisasi rumah terdampak COVID-19 dan lingkungan sekitar. Untuk kasus COVID-19, kita akan memberikan bantuan sembako. Untuk yang melakukan isolasi mandiri, kita juga melakukan pemantauan. Apabila terjadi permasalahan, kita melaksanakan mediasi dan koordinasi. Dan apabila terdapat korban meninggal, kita melakukan fasilitasi pemulasaran jenazah. Dalam langkah pelestarian budaya, sambil tetap mengingatkan protokol kesehatan kepada masyarakat, kita laksanakan lawang barong dengan membagikan masker kepada warga. Selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan dalam Basmi COVID-19. Hasil dari kegiatan adalah penyebaran virus corona dapat ditekan dan sinergi semua unsur berjalan dengan baik. Hasilnya pada tahun 2021, Angin Puri termasuk kelurahan yang stabil masuk zona hijau, dan sampai saat ini pun kami tidak ada kasus COVID-19. Sekian presentasi potensi dan inovasi Kelurahan Angin Puri. Terima kasih. Om Santi 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 Om Rahayu.